Halo, selamat malam Jaskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, malam. Oke, eh, baik sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, doa dimulai. Oke, doa selesai. Hari ini kita mau belajar ini ya, refleksi ya, mengenai transformasi kan? Materinya itu ini. Bentar, mana ya? Kamu Bentar, mau Kak. share screen ya, udah stop. Enggak share screen. Maksudnya nama materinya aku lupa. Translasi pada persamaan garis dan refleksi. Iya, masuknya dia transformasi geometri ya. Kalau di transformasi geometri Oh kan iya, kemarin saya sudah jelaskan ya beberapa. iya. Kan kalau misalkan kalau transformasi geometri, dia kan terdiri dari apa sih? Ada yang namanya, kemarin apa? Refleksi, ya. Terus ada translasi, ya. Ya, Terus ada dilatasi, ada rotasi. Nah, ini masuknya ke materi transformasi dan geometri ya, transformasi geometri. Hari ini kita membahas mengenai dua ini ya, refleksi dan translasi. Minggu lalu juga sudah saya berikan ya beberapa rumus-rumusnya, ya kan? Masih inget nggak? iya. Oke. Nah, mau langsung latihan soal atau gimana? Bahas yang refleksi dulu aja, Kak. Oke, refleksi dulu ya. Iya, Jadi, kalau direfleksi, dia tuh ada beberapa rumus. Nah, rumusnya itu banyak kalau direfleksi itu. Ini sudah saya tuliskan. Dia ada beberapa, ada yang dia terhadap refleksinya itu terhadap sumbu X ya. Ada yang terhadap sumbu X. Tuh. Kalau terhadap sumbu X rumusnya apa? Rumusnya jadi ketika P, X, Y, maka kita bisa mencari bayangannya itu menjadi P aksen sama dengan X, min Y. Gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan eh, refleksinya dia terhadap sumbu Y, ini kebalikannya nanti ya. Terhadap sumbu Y, ketika kita punya P, X, Y, maka kita bisa mencari bayangannya menjadi P aksen min X, Y itu ya. Terus ada lagi, kalau misalkan dia terhadap refleksinya itu terhadap garis ya. Garis ini ada beberapa jenis. Kalau dia terhadap garis X, di mana X-nya itu ada nilainya, konstanta A, ya. Berarti kita punya rumus ketika P, X, Y, maka kita bisa mencari pencerminannya, ya, bayangan pencerminannya itu, atau bayangan refleksinya itu, P aksen 2K min A, ya, koma, 2K min X, koma, Y. Ini rumusnya, ya. Terus ada kemarin apa? Terhadap garis Y sama dengan K, gitu ya. Kalau terhadap garis Y berarti kita punya rumus PX, Y. Ini bayangannya akan sama dengan P aksen ya. X, 2K min Y. Kebalikannya. Kalau garis X dia ini ya. Kalau garis Y dia yang ini. Dibalik aja. Paham nggak? Itu beberapa rumusnya. Terus masih ada lagi banyak kalau di refleksi itu. Kalau yang terhadap garis juga ya. Garis terhadap X sama dengan Y. Bagaimana bayangannya? Berarti kita punya nanti PX, Y. Ya. Kita bisa mencari bayangannya menjadi P aksen, koma, dibalik nanti. Ya. Jadi,
Y, X. Gitu. Kalau misalkan kita mencari terhadap garis X sama dengan minus Y, ya. Jadi kita bisa mencari bayangannya, PX, Y, bayangannya itu menjadi min Y, sorry. Min Y, min X, gitu. Nah, ini beberapa rumusnya dari refleksi tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum sih. Belum ya. Ini beberapa rumusnya. Tuh. Fungsinya apa sih rumus-rumus ini? Fungsinya untuk mencari bayangannya atau pencerminannya berapa sih? Gitu. Contoh ya. Contoh misalkan, ini rumusnya ya. Boleh kamu Ya. foto atau screenshot dulu, biar bisa. Oke, bentar. Udah? Udah. Ya. Contoh, misalkan nomor 1. Ya. Saya punya koordinat titik, yang dimana titiknya itu P-nya min 3,6 gitu. Nah, ini direfleksikan ya, terhadap garis X sama dengan 5 gitu. Maka koordinat bayangannya berapa? Biasanya kayak gitu. Pertanyaannya kurang lebih setipe kayak gini. Kalau ada soal kayak gitu gimana? Ya udah, tadi di soal apa? Diketahui ada P-nya sama dengan min 3,6. Mau direfleksikan atau dipencerminkan ya, ini terhadap garis X sama dengan 5. Sekarang kalau kita lihat di pencerminan ya, kalau terhadap garis X sama dengan 5 atau nilainya K, berarti kita rumus mencari bayangannya apa tadi? Yang kita ketahui P min 3,6 ya, dia terhadap garis X sama dengan 5. 5-nya ini sebagai K. Gitu. Sekarang, kalau kita lihat ya, 3 ini posisinya menempati X, 6 posisinya menempati Y. Ketika dia melewati garis X sama dengan K, atau nilainya K-nya itu 5, berarti tadi kita mau mencari bayangannya menjadi rumusnya apa? Rumusnya apa? P aksen? Rumusnya. P aksen 2K min X, Y. Ini rumusnya ya. Yang tadi, yang Iya. sebelumnya sudah saya tulis ya. Nah, terus gimana cara masukinnya ke dalam rumus tersebut? Ya udah, berarti kan kita punya tadi ya. P min 3,6 mau dicari bayangannya, yaitu P aksen 2. K-nya berapa? K-nya tadi kita punya di sini 5. Ya, K-nya di sini kita punya 5. Gitu. Berarti nanti kan kita masukin nih, diganti jadi 5 dikurang X-nya berapa, dari sini X-nya ya, si min 3 tersebut berarti min 3, gitu. Y-nya berapa? Y-nya tadi kita punya 6 ya. Ya udah, nanti dapat hasil P aksennya sama dengan 2 dikali 5 nilainya 10. Negatif kali negatif hasilnya positif 3,6. Sehingga nilai bayangannya itu jadi 13,6. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Oke. Iya. Tanyakan? Enggak. Ya, oke. Kurang lebih kayak gitu cara untuk refleksi ya.
Habis ini paham berarti ya? Nggak ada yang ingin ditanyakan kan? Oke. Enggak. Ya. Mudah kan ya? Langsung aja dimasukin ke dalam rumusnya nanti. Terus nomor 2, kalau misalkan saya punya soal, ya. Sekarang balik kebalikannya. Kita punya bayangan titiknya itu 4, min 5 gitu. Nah, setelah dicerminkan ya, terhadap garis Y sama dengan min 1, itu berapa nilainya? Berarti gimana caranya? Ya udah, tadi kan kita punya di sini ya. Ini misalkan PD gitu. Kita punya di soal di ini P-nya itu nilainya 4, min 5 terhadap garis Y sama dengan min 1. Berarti kan P 4, min 5 ya terhadap garis Y sama dengan min 1, berarti gimana nanti? Rumusnya apa? Kalau terhadap garis Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 itu apa sih? Min 1-nya sebagai apa? Sebagai garis Y-nya. Hah? Sumbu Y. Tadi kalau di pencerminan, Y sama dengan K ya. Negatif satunya ini sebagai Nah, gitu. Iya. Oke. Tadi kita kan punya P-nya nilainya 4,5. Berarti P ini 4-nya sebagai X, min 5-nya sebagai Y ya. Dia terhadap garis Y sama dengan K. Kalau terhadap garis Y sama dengan K, kita punya rumus apa tadi? P X, Y berarti punya rumus bayangannya itu P aksen sama dengan X, 2K min. 2K min Y. Itu rumusnya ya. Ya udah dimasukin aja kan ke dalam rumus nanti. Berarti kita punya P 4, min 5 ya. Ini kita mau cari nilai siapanya? Nilai X-nya. Berarti kan nanti ini masukin ya. Berarti P aksen, X-nya kita masukin. Nilainya berapa dia? 4. Ya. 4. Terus 2 dikali K-nya berapa dia? Negatif 1. Negatif 1. Dikurangi. Dikurangi 5. Betul. Ya udah dapat nanti hasilnya sama dengan 4,2 kali min 2, min 1 min 2 ya, negatif kali negatif positif 5. Jadi P aksennya sama dengan 4,3. Ini hasil dari pencerminannya. Sampai sini paham nggak? Paham. Ada yang mau ingin ditanyakan? Kalau Y sama dengan min 1 itu K, kan satunya lagi ada yang H kan, Kak? Oh ya, ada yang H. Kalau H itu apa namanya? Nanti beda lagi. Ya. Rumusnya juga beda kan? Rumusnya apa? Kalau yang H. Saya lupa lagi. Kalau X sama dengan H itu rumusnya ini makainya bukan P aksen tapi A aksen gitu loh kalau aku nulis di catatan. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Cuman dia beda penotasian aja. Iya. Yang penting rumusnya sama. Rumusnya 2H dikurangin X, Y. 2H dikurangin X, 2. Y. Oh, berarti cuman K atau H berarti hanya penotasiannya aja ya? Tadi kan kita kan sebelumnya yang 2K min Y, X sorry. Yang sebelumnya tuh yang tadi sebelumnya kita bahas itu ada kan? Sama aja sebenarnya ya. Cuman dia beda, nantinya bisa diganti H, K, atau apapun itu. Tapi kebanyakan sih mayoritas kalau nggak K ya H, kayak gitu. Tapi sama aja intinya, ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Enggak. Oke, lanjut ya. Terus nomor 3. Kalau misalkan saya punya soal, misalkan saya punya koordinat nih ya. Koordinat bayangan titik. Nah, bayangan titik A, misalkan A nih. Titik A-nya itu 7,8 gitu. Yang direfleksikan ya, yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Gitu. Terhadap sumbu Y. Nah, kemudian ya, kemudian dicerminkan lagi dia, direfleksikan lagi. Terhadap apa? Terhadap sumbu X gitu. Terhadap sumbu X. Berarti nilainya berapa nanti? Ya udah. Dari sini kan berarti kita punya ya, kita ketahui ini kita punya titik A, 7,8 mau direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu Y ya. Ini terhadap sumbu Y dan X, sumbu X ya. Nah, kita ketahui 7 ini sebagai X, 8 sebagai Y ya. Sedangkan kalau kita cari nih satu-satu ya, refleksi terhadap sumbu Y rumusnya apa tadi? In X, Y. In X, Y. Berarti kan kita punya ya, A, X, Y, bayangannya itu A aksen sama dengan min X, Y. Gitu kan? Nah, Iya. nanti ini kita masukin, berarti A 7,8 ya. Berarti A aksennya sama dengan min X berapa? Ya udah tadi kan kita punya X-nya 7. Berarti di sini min 7, Min Y-nya 7,8. hasilnya. Ya. Terus kalau misalkan kita udah dapat nih nilainya, ya kan kita udah dapat nih yang ini hasil akhirnya. Nah, ini kita mau refleksikan lagi terhadap apa? Terhadap sumbu X. Kalau kita refleksikan ulang ya, kita refleksikan lagi terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, rumusnya apa? Min Y. Berarti kan kita punya X, min Y. Ya udah. Nanti ini kita masukin. Berarti nilainya berapa? A-nya dari hasil dari ini ya. A-nya itu min 7,8. Kalau mau kita refleksikan lagi berarti jadi A aksennya Min berapa? 7,8. Iya, min 7,8. Nah, ini hasil akhirnya. Itu. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ingin ditanyakan nggak sama Jessica? Lanjut. Lanjut. Oke. Jadi gitu ya caranya ya. Kalau misalkan, tadi nomor berapa? Nomor 3 ya. Nah, nomor 4. Kalau saya punya soal, misalkan titik B, ya, nilainya itu min 4,8 gitu. Mau dicerminkan, ya, atau enggak gini deh, mau kita refleksikan, ya, direfleksikan terhadap pusat koordinat, ya, terhadap pusat koordinat, di mana kita tahu menghasilkan, ya, menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Ya, X aksen dengan Y aksen. Nah, berarti nilai dari X aksen kalau ditambahin sama Y aksennya berapa? Berarti gimana caranya? Ya udah, kita ketahui. Ini kan titiknya apa? Titiknya B sama dengan min 4,8. Ya. B itu min 4,8. Mau dicari ya refleksinya dia terhadap bayangan ini. Berarti gimana nanti? Ya, ini kan kita punya ya. Jadi kita punya X-nya itu
min 4, dan Y-nya itu nilainya 8. Kita mau refleksikan nih, ya. Kita mau refleksikan. Si B-nya itu, berarti kan X, Y, jadi B aksen min. Jadi kalau X aksen itu jadi berarti kita punya di sini min X, min Y. Rumusnya itu. Ya, refleksinya. Ya udah nanti dimasukin. Dapat nilainya B min 4,8. Berarti B aksennya berapa? Ya udah dimasukin B aksennya minus min 4, min 8. Sehingga nanti kita punya untuk B aksennya nilainya berapa? Nilainya itu jadi 4, minus 8. Nah, ini untuk B aksennya. Ya, kita udah dapat nih B aksennya nilainya 4, min 8. Kita tahu si 4 ini menempati sebagai X aksen. Min 8-nya menempati sebagai Y aksen. Sementara tadi kita ditanya, ya, nilai dari si X aksen ditambah Y aksen itu berapa? Ya udah, ini nanti kita bisa cari bahwa X aksen ketika kita tambah dengan Y aksen, nilainya sama dengan 4 ditambah negatif 8. Berarti 4 dikurang 8 hasilnya minus 4. Ini hasilnya. Sampai sini ada yang mau ingin ditanyakan nggak? Bisa dipahami nggak sama Jaskia? Bentar. Oke, kecepatan ya saya. Kalau kecepatan, kalau misalkan masih bingung, bilang bingung. Nggak kecepatan sih, cuman lagi ngeliat ulang dari awal aja. Oke, silakan. Oke. Oke, paham ya? Paham. Ya, oke, lanjut. Terus apa lagi ya? Oke, kalau misalkan saya punya soal berapa? Kalau bisa punya soal ya, misalkan titik B A, B ini mau dicerminkan, ya, mau dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, gitu. Nah, garis X sama dengan 2 ini menghasilkan bayangan, ya, menghasilkan bayangan yaitu A aksen 0,2. Maka nilai dari A, B-nya berapa? Ya udah, kita kan punya nih, tadi diketahui B-nya itu A, B. Ya, B-nya itu A, B. Ini mau direfleksikan, ya, terhadap apa? Terhadap garis X sama dengan 2. Gitu. Ya. Kita tahu kalau garis X sama dengan 2, rumusnya apa? Ini kan dia terhadap K, kan? Berarti 2-nya ini sebagai K, kan? Ya. Ya udah, berarti kan kita punya rumus nanti B, A, B, ya. Ini B aksennya, jadi nilainya itu 2K min A, B. Gitu. Ya. Ya udah, nanti kita punya di sini kan A aksennya berapa nilainya? Sorry. Ini nggak konsisten ya. Ini B deh. B aksennya berapa nilainya? 0,2. Gitu. Maka nilai A, B-nya berapa? Ya udah, ini kan dimasukin tinggal ya. B-nya itu nilainya 0,2. Ya kan? Sampai sini paham nggak? Kita diminta nyari apa? Kita diminta nyari ininya. Berapa? Ya. Karena hasil bayangannya udah diketahui. Ya sudah, nanti dimasukin aja ke dalam rumus.
Kita tahu B aksen itu nilainya 0,2. Ya. Kalau kita masukin ke dalam rumus, berarti kan kita punya nanti nilainya itu jadi apa? 2, ini kan sebagai X ya. Ini sebagai Y. Gitu. Ya udah dimasukin aja kan. Sorry. Karena dia nggak berbicara X sama Y, berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Ya. Masukin bahwa nilai 2 dikali K. K-nya berapa di sini? K-nya dia 2. Nih, ya. 2 yang ini. Berarti 2 dikali 2 dikurang A, B. Gitu. Sehingga nanti kita punya, kan tadi kita tahu nih bayangannya 0. Hasilnya ya untuk A-nya. Berarti nanti kita bisa cari 2 dikali 2 gitu dikurang A sama dengan 0. Sehingga kita punya 4 dikurang A sama dengan 0. Di mana 4 akan sama dengan A nilainya. Jadi nilai A-nya itu 4. Gitu. Sekarang nilai B-nya. B-nya berapa dia? Ya udah, B-nya kan berarti kita tahu di sini B-nya sama dengan si oke, sorry. B-nya sama dengan 2 ya dari sini yang udah diketahui. Itu. Jadi kita peroleh untuk B-nya yaitu A, B, di mana B-nya itu A-nya berapa? A-nya 4, B-nya itu 2. Gitu. Sampai sini paham nggak? Bisa dipahami nggak? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Belum sih. Belum paham ya? Jadi kebalikannya, kalau ini kebalik. Ya, Ngerti ya sampai sini? ngerti. Oke. Itu beberapa rumus dari beberapa soal dari refleksi ya. Kalau translasi gimana? Translasi sebenarnya lebih mudah ya, karena kan translasi itu kan rumusnya cuma 1, ya nggak? Translasi rumusnya apa? Masih ingat ya? Translasi. Translasi itu ya, A sama B. translasi itu Jadinya A aksen dalam kurung X plus A sama Y plus B. ya betul. A aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Betul. Ini ya, rumusnya cuma 1 dia. Oke. Nah, contohnya gimana kalau nyari translasi? Contohnya, misalkan ya, nomor 1. Misal saya punya soal, misalkan diketahui ya, ada bayangan titik dari -5, misalkan ini apa ya? Ini misalkan B deh ya, -5,2. B-nya -5,2. Mau ditranslasikan ya. Mau ditranslasikan oleh T, nilainya itu translasinya misalkan di sini 4 sama -6. Itu nilainya berapa? Ya udah, dari sini kan kita tahu nilai dari B-nya itu ya. B-nya itu kita punya -5,2. Ya kan? Ya. Terus kita mau translasi nih. Translasi terhadap 4, -6 gitu. Sementara kita punya rumus tadi apa? Ini kan ya yang bagian atas. Berarti untuk B aksennya nilainya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa -5 sebagai X, 2 sebagai Y. Gitu. Oke. Nah, 4-nya dia sebagai A, ya, dan -6-nya dia sebagai B. Sampai sini paham?
Iya. Paham ya? Oke. Setelah itu baru nanti kita bisa mencari bayangannya. Ya, bayangan yang ketika setelah ditranslasikan menggunakan rumus yang ini, yang bagian atas. Ya. Jadi B aksen itu nilainya min 5 ya, ditambah sama 4, Y-nya berapa? Y-nya tadi 2. 2 ditambah B-nya minus 6. Sehingga nanti kita punya hasilnya untuk B aksen yaitu minus 1, ini berapa? Minus 4. Gitu. Ini hasil akhirnya. Sampai sini paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Belum ada ya. Oke, lanjut. Oke, kemudian nomor 2. Ya. Nomor 2 di sini saya punya soal misalkan apa ya? Misalkan ada sebuah koordinat bayangan ya. Koordinat bayangan titik dari A itu nilainya 5,4. Yang dimana ditranslasi ya, ditranslasi dengan 3 sama min 1. Gitu. Kita tahu nilai dari A aksennya itu X aksen, Y aksen. Berarti nilai dari X aksen ditambah Y aksen berapa? Kalau tadi kan sebelumnya kita bahas soal mengenai pencerminan. Nah, sekarang kalau ditranslasikan bagaimana? Ya udah, kita tadi punya titik ya, bahwa titiknya itu A, A5, min 4 mau ditranslasikan terhadap titik 3, min 1. Tadi rumus translasi apa? A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Gitu kan ya rumusnya. Sekarang kita lihat. 5 dia sebagai apa? 5-nya sebagai apa? X. Min 4 sebagai? Y. Tuh, Y. Ya. 3-nya sebagai apa? A. Ya, dia sebagai A. Dan minus 1-nya dia sebagai B. Gitu. Nah, kita dimintanya apa? A aksen, yaitu nilainya X aksen, Y aksen itu berapa? Ya. Ketika kita ditanya X aksen sama Y aksen, berarti kan nanti kita ngitung satu ini kan. Nih, ya. Jadinya gimana? Ya udah. Berarti untuk X aksen kita bisa hitung bahwa X ditambah A ini nilainya akan sama dengan X-nya 5 ya. A-nya nilainya 3. Ya udah, berarti 5 ditambah 3 hasilnya 8. Tuh. Sekarang Y aksennya. Y aksen nilainya berapa? Tadi Y ditambah B ya di rumus. Berarti Y ditambah B ini akan sama dengan nilai Y-nya kita ketahui dia minus 4. Nilai dari B-nya kita ketahui dia minus 1. Gitu. Berarti kalau kita jumlah hasilnya nanti akan sama dengan minus 5. Ya. Jadi kita punya hasil A aksennya itu 8, min 5. Gitu. Ya, di mana letak posisinya 8 itu sebagai X aksen dan min 5-nya itu dia sebagai Y aksen. Karena tadi kita diminta untuk mencari nilai X aksen ditambah Y aksen ya. Berarti nanti kita peroleh hasilnya dimasukin nih. X aksen nilainya 8 ya. Y aksennya nilainya minus 5. Ya udah, kalau dijumlahkan jadi 8 dikurang 5. Karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Gitu ya. Berarti ini hasilnya jadi 3. Paham nggak sampai sini? Iya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Kayaknya ini materinya nggak sesusah yang matriks kemarin deh. Iya, memang nggak susah. Lebih mudah. Tadi langsung dimasukin rumus aja.
Matriks emang menurut kamu yang susahnya di mana? Suka kebalik-balik angkanya. Aku balik-balik. Harus teliti memang kalau di matriks itu. Apalagi ketika kita pengoperasian itu matriks determinan yang 3x3 biasanya. Ordo 3x3. Itu harus lebih teliti. Karena lebih banyak. Ya. Kalau untuk ordo yang 2x2 itu lebih mudah. Untuk nyari inverse ya, kayak faktornya, ya kan? Untuk yang ordo 3x3. Oke. Ini sampai sini paham berarti ya? Paham. Paham. Oke, kita lanjut. Mhm. Terus nomor 4. Kalau misalkan, saya punya soal. Misalkan koordinat bayangan, ya, yang dimana titiknya itu, misal titik A-nya itu 3,4. Ya, 3,4 pada translasi, misalkan translasinya itu terhadap 1 dengan 3, yang dimana dilanjutkan kembali, ditranslasikan kembali ya, dengan -1 dan 2. Berarti nilainya berapa? Berarti gimana caranya? Kalau punya soal seperti ini gimana caranya? Ketahui apanya dulu? Titiknya Titiknya berapa? 3,4. A-nya 3,4. Ya, oke. Dia mau ditranslasi. Ya, kalau ditranslasi berarti gimana? Translasinya gimana nih? Dia ada 2. Berarti kita apakan dulu? Yang 1/3 sama -1/2 itu dikali dulu nggak? Kenapa? Nggak tahu sih kalau 2. Kalau 2 gini aja, langsung aja. Tambah. Bu, bisa. Oh, ya, bisa ditambah, bisa juga 1/1. Tapi lebih efisien ditambah ya. Kenapa? Karena kan kita nanti di sini punya translasi. Translasinya itu kan 1/3, kemudian dilanjutkan. Kalau ada kata dilanjutkan berarti ditambah sama -1/2. Ini translasi dua-duanya. Ya. Berarti artinya apa? Ya udah, ini kan kita ketahui 3-nya sebagai X. Ya. Terus si 4-nya dia sebagai Y. 1-nya dia sebagai apa? Sebagai A, dan 3-nya sebagai B. Ini juga sama kan? Ini sebagai A, 2-nya juga sebagai B. Sehingga, ya, nanti kita bisa cari nih untuk nilai A-nya saja. A-nya berapa? Oh, A-nya ada 2. 1 ditambah -1. Berarti nilainya berapa? 0 kita punya. Terus sekarang B-nya berapa? B-nya kita tahu di sini ada 3 ditambah 2. 3 kalau ditambah 2 berapa nilainya? 5. Gitu. Ya. Sehingga nanti transaksinya berapa? Transaksinya jadi apa? Gimana? Ya udah ini 0 sama ya, 0 sama 5. Berarti kan ini hasil translasinya itu jadi 0 dan 5. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke. Ya udah, nanti kan kita bisa cari ya nilai dari bayangannya, yaitu di mana kita punya untuk A 3,4, ini kita mau translasikan terhadap 0 sama 5. Rumus translasi itu berarti A aksennya tadi apa? X ditambah A, Y ditambah B. Gitu kan ya rumusnya? Iya. Oke. Berarti dimasukin langsung kan ke rumusnya? Berarti gimana? Jadinya 0 ditambah 3, 3 ditambah 0. Sama aja sih. Beda. Beda peletakan.
Harus sama dia. X-nya berapa? X-nya 3. 3. 3 A-nya tambah 0. ya. Terus Y-nya 4 tambah 5. ya, 4 tambah 5. Meskipun hasilnya sama, tapi dia harus lihat dari peletakannya juga ya, harus sesuai dengan rumus. Berarti ini Oke. nilainya Jadinya 3,9. ya 3,9. Ini hasil translasinya gitu. Sampai sini paham nggak? Bisa dipahami nggak? Paham? Paham. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Paham berarti ya? Lanjut. Ya. Nomor 5. Nomor 5 itu apa ya? Kalau misalkan nih, saya punya koordinat. Ya, koordinat bayangan. Yang dimana titiknya itu, misalkan titik A-nya itu, berapa ya? Misalkan 2,3. Ya, yang dimana ditranslasi, ya, ditranslasi oleh T-nya itu translasinya misalkan 4 sama 5, ya, yang dimana dilanjutkan lagi, ditranslasikan kembali dengan A dan B. Gitu, ya. Yang dimana translasi AB-nya itu adalah 4,5. Gitu. Berarti nilai dari A ditambah B itu berapa hasilnya? Berarti kalau kayak gini, ketemu soal seperti ini, gimana cara jawabnya? Dicariin dulu translasi yang A baru yang B. Ya, cari dulu translasinya. Berarti kan nanti kita punya ya, diketahui di sini tuh A-nya itu 2,3 ya. Mau ditranslasikan, ini mau ditranslasikan 4 dan 5, kemudian A sama B. Berarti kan kita bisa nyari kan? Kita ketahui 2-nya ini sebagai X, ya. 3-nya ini sebagai Y. Gitu. 4 sebagai A, dan 5 sebagai B. Nah, kita tahu di sini ada nilai. Nilainya apa? A, B translasinya. Yang dimana di sini 4,5, nilai dari 4,5, dia sebagai apa? Kita ketahui. 4 sebagai X aksennya, bayangannya, ya. Dan 5-nya ini sebagai Y aksennya, bayangannya. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Oke. Jadi ketika kita mau mencari translasinya, nilai A sama B-nya, kita cari dulu. Kita hitung dulu untuk nilai X aksennya. Ya. X aksennya nilainya berapa? X aksennya itu kita tahu dia nilainya X ditambah A. Ya kan? X-nya berapa? X-nya itu nilainya 2. Y-nya berapa? Y itu nilainya 4. Ya. Kemudian ditambah lagi sama si A ini. Ya kan? Nih, A yang ini. Ya, ditambah A nanti. Nah, kita mau nyari. Berarti nilainya berapa untuk X aksennya? Ya udah, berarti kan kita tahu X aksen itu tadi nilainya 4. Ya. Ini nilainya berapa? 2 tambah 4, nilainya sama dengan 6 plus A. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Berarti kan kita tujuan mau mencari A nih. A-nya berapa? Ya udah, ini kan karena operasinya dia penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dia operasinya. Berarti bisa kita pindah ruas nanti si 6-nya. Jadi A sama dengan 6 dikurang, kebalik. 4 dikurang 6.
Ya, 4 dikurang 6. Jadi ininya pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif nanti. Dapatlah nilainya untuk A-nya itu minus 2. Sampai sini paham nggak? Iya. Ya, paham ya? Oke, itu udah dapat nih nilai X aksennya. Sekarang kita mau cari nilai Y aksennya berapa? Ya, Y aksennya itu kita ketahui apa? Penjumlahan dari Y ditambah B, Jadi tambah. ya kan? Y ditambah Iya. B, kemudian ditambah lagi nilai B-nya. Dari mana? Dari transaksi yang ini. Ya, dari yang ini. Oke. Nah, Y aksennya tadi kita punya, dia nilainya 5. Y-nya kita ketahui nilainya 3. B-nya kita ketahui nilainya 5. Ya, baru ditambah B. Jadi ini dijumlah 5 sama dengan 8 ditambah B. Di mana nilai B-nya sama dengan 5 dikurang 8. Dapatlah nilai B-nya itu minus 3. Ya, karena tadi kita di soal ditanyanya itu nilai A ditambah B, berarti nilai A kalau ditambah B itu akan sama dengan, tadi A-nya kita punya berapa? Min 2 ya. Min 2. Kita punya min 3. Berarti kan minus 2. Min 2 dan min 3. Berarti hasilnya berapa? Min minus 5. Ini hasil akhirnya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada sih. Belum ada ya? Berarti paham ya? Bisa dipahami kan? Iya. Oke. Terus apa lagi ya? Kenapa? Oh, saya kira kamu lagi bicara. Ya dah. Enggak. Nomor 6. Kalau misalkan translasi dari A sama B, ya, di mana dia memetakan beberapa titik, yaitu misalkan ada titik A, yaitu min 6,7, ke A aksen, yaitu nilainya min 3,11, berarti bayangan dari segitiga ABC ketika ya, dimana dengan nilai, misalkan nilai A-nya itu 1,2, B-nya itu 4,3, dan C-nya itu 2,6, berarti translasinya itu memiliki luasnya berapa? Kalau ada soal tipe kayak gini, gimana cara jawabnya? Loh, banyak banget itunya. Iya, banyak memang. Ada beberapa soal yang tipenya seperti. Berarti tadi kan kita diketahui ya. Kita tentuin dulu nih nilai translasinya. Translasinya kan belum tahu berapa. Masih A sama B kan. Masih belum ada nilainya. Ya, kita cari dulu. Berarti cari nilai translasi. Ya, cara cari nilai translasi gimana? Ya udah, translasinya kan kita punya di sini ada A, di sini ada B juga, ada A dan B. Nilai A tadi apa? Nilai A? Oke, belum diketahuinya ya. Gini, ini kan kita punya titik ya. Ada titik min 6,7 terhadap apa bayangannya itu min 3,11. Nah, min Itu 6, bukan 1 ya?
Itu 11. Oh, 11. Ini 11. Ya. Min 6 sebagai X. 7 sebagai apa? 7 sebagai Y. Ya. Terus kita tahu di sini, apa namanya? Min 3 dia sebagai apa? Dan 3-nya sebagai X aksen. Iya, aksen. Ya. Nah, karena translasi, berarti kita punya nanti ini nilainya X aksen ditambah, tadi ditambah dia dikurang ya. X aksen dikurang sama nilai dari X. Sehingga kita masukin nanti nih, X-nya min 3. Kalau dikurang sama min 6, berarti kita punya hasilnya itu sama dengan 3. Ya kan? Nah, yang Y, sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Kemudian yang B-nya gimana? B-nya itu kan kita punya nanti Y aksen, ya, dikurang sama si nilai Y-nya. Gitu. Berarti kalau dimasukin nilai Y-nya, 11 dikurang sama 7. Dapatlah nilainya 4. Gitu. Ya. Jadi, kita punya translasinya itu nilainya 3 dan 4. Gitu. Di sini paham nggak? Paham? Paham. Oke. Terus, kalau misalkan, ini kan ada 3 titik ya? Ada 3 titik kan? Berarti kita cari dulu. Iya. Berarti ini kita cari dulu nilainya. Jadi, kita cari terhadap titik berapa nih? A 1,2 ya. Mau ditranslasikan ya. Mau ditranslasikan dengan 3 dan 4 tadi kita udah dapat translasinya. Ya udah berarti kita punya A aksen nilainya. Tadi rumusnya kan X ditambah A, Y ditambah B. Ya. Bisa langsung dimasukin. Berarti kalau X-nya berapa nilainya? Kan kita tahu dia sebagai X. Ya, ini sebagai Y. Ini A. Dan ini B. Gitu. Kan kalau X ditambah A, Y ditambah B. Berarti nanti punya 1 ditambah 3, 2 ditambah 4. Gitu. Ya. Dan dapat hasilnya untuk A aksennya yaitu jadi 4,6. Ini untuk titik yang pertama. Ya. Titik yang pertama. Sekarang kalau kita cari titik yang kedua gimana? Sama juga nanti ya. Berarti titik B 4,3 ketika kita translasi terhadap 3,4, 3 dan 4, berarti nanti kita punya B aksennya berapa? B aksennya gimana? Masukin ke rumusnya. Rumusnya tadi apa? Tambah A, Y ditambah B. Jadi B aksennya? X-nya ditambahin A sama Y-nya ditambahin B berarti kan? Iya, nilai X sama A sama B sama Y-nya berarti berapa? Masukin kan nanti? Berarti di sini berapa? Iya. 1 ditambahin. Min 6. Mana sih? Kita bicara titik B. Bentar, kayaknya internetnya rada error deh. Kita bicara titik B. Titik B itu yang mana? Nah, baru muncul lagi layarnya. Oh, koneksinya mungkin ya? Jaringan. Iya. Titik B-nya berarti itunya 4.
4 ditambah A-nya 3. 3, Y-nya 3. tambah B-nya berapa? 4. Betul. Ya. Dapat nanti B aksennya nilainya? 7,7. Ya. Ini hasil dari titik B-nya. Kemudian selanjutnya titik yang terakhir. Titik yang C gimana? Titik C itu kita punya 2,6. Mau ditranslasikan terhadap 3 dan 4. Gitu kan? Ya. Iya. Titik C, kalau ditranslasikan berarti kita punya C, apa namanya? C aksen nanti ya. X ditambah A, Y ditambah B. Berarti nilainya berapa nanti di sini? Berarti 2 ditambah 3. Iya, betul. Terus? Sama 6 ditambah 4. Berarti hasilnya jadinya C aksen 5 sama 10. iya 5,10. Gitu hasilnya. Ya, sampai sini paham? Paham. Paham ya. Ini sebenarnya masih ada lanjutannya untuk nyari luasnya. Dia harus digambar. Kan kita diminta apa? Bayangan dari segitiga ABC, yang dimana kita tahu titiknya kan masing-masing ada 3, berarti punya luasnya berapa? Mau dihitung juga nggak? Enggak, kayaknya. Nggak usah. Oke. Jadi itu ya, paham ya sampai sini? Paham. Paham kan ya? Ya, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Enggak sih. Enggak, berarti udah paham ya? Hmm, Ya. oke, lanjut. Terus, eh, kalau misalkan saya punya soal, ya, nomor 8 ya. Nomor 8 atau 7? 8 ya. Misalkan saya punya soal titik dari A 5,-2 ini mau ditranslasi ya. Mau ditranslasi oleh T-nya itu -3,1. Atau begini deh. Translasinya -3 sama 1. Kita diminta tentukan ya koordinat bayangannya. Berarti gimana? Oh, kita punya soal seperti itu gimana caranya? Hmm? Nah, kita punya titik nih. Titiknya itu 5, Berarti yang ditranslasiin dulu. berarti ditranslasiin dulu kan? -3 sama Iya. 1. Rumus A aksennya apa? Nah, aksennya kan X plus A sama Y plus B. Ya, betul. Ya udah dimasukin kan nanti. 5 sebagai apa? A. X. A, iya X. Min 2 sebagai 2-nya Y. -3 sebagai A. A. Satunya sebagai B. Gitu ya. Nanti masukin. Aksennya nilainya berapa? 5 ditambah min 3 5 ditambah -3, betul. sama min 2 tambah 1. Ya, -2 ditambah 1. Jadi nanti dapatkan hasilnya ya. Jadi A aksen. Ini 5 ditambah -3 nilainya berapa? 2. 2. Koma. Ini
Satu. Min 1. Nah, ini hasil dari bayangannya. Dari translasinya. Paham ya sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada. Belum ada. Paham berarti ya? Baik, Iya. kita lanjut nomor 9. Misal, misalkan kita punya soal nih di sini. Tentukan ya, tentukan bayangan garis dari Y sama dengan 3X min 5. Di mana dia, garis ini, mau ditranslasi. Ya, ditranslasi terhadap apa? Terhadap translasinya itu min 2 sama 1. Gimana caranya kalau misalkan punya soal seperti ini? Hmm? Oke, kita tadi punya garis ya. Garis Y-nya itu sama dengan 3X min 5. Translasinya kita punya min 2 sama 1. Gitu kan? Nah, ini ya, kita bisa cari nilai bayangannya itu dengan mencari, berarti kan kita punya ya, Y aksen minus B nanti, ya kan? Akan sama dengan, persamaannya apa di sini? 3X min 5, berarti 3X aksen nanti ditambah dengan A dikurang sama 5. Sampai sini paham nggak? Paham. Hmm? Paham. Paham ya? Oke, lanjut. Nanti ini kita masukin nih nilai A-nya, nilai B-nya berapa. Ya. Ini kan kita ketahui 2 itu, negatif 2 itu sebagai A, nah nilai satunya ini sebagai B. Gitu. Ya. Karena kita mencari bayangan, berarti untuk Y aksennya, ini dikurang nilai B. Nilai B-nya itu 1. Berarti akan sama dengan 3 dalam kurung dikali nilai X-nya berapa? Nilai X-nya itu yang dicari, ya. Berarti kan nanti ini kita kali ya. Aksen ditambah A-nya nilainya minus 2. Gitu, dikurang 5. Nanti ini kita kalikan 1 per 1. Ya. Jadinya hasilnya di sini Y aksen min 1 akan sama dengan 3 kalau dikali X1, X aksen jadi apa? X aksen, ya kan? 2 kalau Iya. dikalikan dengan min 2, hasilnya jadi apa? Min 6. Min 6. 6. Ya. Jadi di sini minus. Gitu. Terus kita kurang sama 5. Ya. Berarti hasil dari aksennya berapa? Aksen min 1 sama dengan 3X aksen min 6 kalau dikurang 5 jadi hasilnya itu minus 11. Ya. Iya. Jadi kalau kita mau cari nilai Y aksennya aja, dapatlah nilainya. Jadi 3X aksen min 11. Dari negatif kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif 1 nanti. Ya. Sehingga kita peroleh untuk Y aksennya sama dengan 3X aksen minus 10. Ini hasil akhirnya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham berarti? Iya. Paham ya? Oke. Kayak gitu sih caranya. Oke. Terus, makan nih. Nomor 10. Berarti kalau untuk yang translasi sama refleksi kurang lebih paham kan ya materinya?
Pembahasan soalnya Iya. juga sudah kan ya. Mm-mm. Oke. Nah, misal ini saya random ya. Kalau misalkan apa ya? Misalkan saya punya bayangan titik ya, bayangan titik A itu, yang dimana dia itu eh, oleh refleksi refleksi terhadap titik ya. Misalkan titiknya itu dia melalui 1,2, di mana bayangannya, berarti kita ketahui ya, ini adalah titik dari, misalkan A aksennya itu 3,5. Nah, kita diminta untuk menentukan koordinat titik A-nya berapa. Berarti gimana? Hmm? Pakai cara untuk menentukan koordinat titik A. Ya refleksi ya. Oh, refleksi. Bayangan titik A oleh refleksi terhadap titik 1,2 adalah titik A aksennya itu 3,5. Berarti koordinat titik A sisi A-nya itu berapa nilainya? Berarti gimana? Hmm? Wait, kok jadi bingung? Oh, bingung. Bingung di mananya? Eh, bingung maksudnya kan ini titik A-nya udah 1,-2 Ini. koordinat titik A. Oke. Jadi gini ya. Hmm, hmm. Kalau misalkan apa? Ini kan kita punya soal ini ya, bahwa ada titik A di mana ini hasilnya 1,-2 dan A aksennya itu 3,5. Kita diminta nentuin titik A-nya berapa. Kalau refleksi, ini kira-kira dia melalui apa? Refleksi itu kan berarti gini. Melalui Kan tadi di beberapa titik ya. Berarti kan kita bisa cari. iya, Berarti kan kita bisa cari X aksennya kan? Ya, iya. X aksennya atau bayangannya itu kan kita punya rumus ya. Di mana rumusnya itu si siapa ya? X, min Y. X ini ya. Eh, oh iya benar. P aksen sama X aksen itu sama nggak, Kak? Ya. Kalau X itu dia hasil dari kayak misalnya gini. P X, Y sama P aksen sama dengan X, Y. Jadi kan artinya apa? Artinya kan kita punya di sini X aksen, Y aksen. Intinya itu. Beda ya? X Iya. aksen dengannya. Paham? Oke. Ngerti ya? Nah, karena kita tadi dapat di sini itu hasil bayangannya, kita bisa cari dulu nih bayangannya berapa. Ya, bayangannya itu tadi apa? X, Min Y. X, min Y, atau bisa juga kita tulis di sini min Y, X. Min Y, min X gitu. Ya, min Y, min X. Di mana nanti ini nilainya? Min Y berapa? Minus min 2 ya, kurang X. Jadi di sini hasilnya 2 min X. Ya, paham nggak sampai sini?
Paham. Paham ya? Karena tadi kita punya X aksen sama dengan 2 min X. Kita kan tujuannya mau nyari apa? Mau nyari X ya kan? Ya udah dipindah ruas aja si 2-nya. Jadi kita punya di sini 2 dikurang sama X aksen. Dapatlah nih nilainya ya untuk X-nya. Terus sekarang ada juga dia terhadap Y aksen nanti. Cari Y aksennya. Y aksennya gimana caranya? Y aksennya juga sama nanti ya. Y aksennya berarti kita punya nilainya berapa? Y aksennya berarti min X, Y. Enggak. 2K. Oh, 2K min X, Y. Kalau bukan koma Y lagi. 2K min Y. Ya. Kenapa min Y? Kenapa? Ya udah ketemu. Kenapa? Itu nggak pakai X-nya karena X-nya udah dipakai yang atas ya. Iya, sudah dipakai di atas. Berarti kan nanti kita dapat ya di sini. Jadinya apa? Jadinya 2 dikali. Sorry. Saya salah. Ini bukan K. Tadi kan di sini kan min Y, min X. Karena kita mencari si X-nya ya. Ini kayak gini bentuknya nih. Berarti nanti di sini jadi nilai si Y-nya. Ini nanti ada. Bukan Pak. Dia nilai Y-nya. Kenapa? Karena ketika kita masukkan, Y-nya itu berapa sih? Y-nya itu minus 2. Dikurang sama Y. Ya. Berarti kita punya nanti Y aksennya sama dengan min 4 min Y. Gitu. Karena kita mau cari nilai Y-nya, berarti di sini hasilnya jadi apa? Y sama dengan, kita pindah ruas. Ya. Min 4 kurang sama Y aksen. Tidak. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke. Tadi karena kita sudah punya nilai dari X-nya dan Y-nya, berarti kan nilai bayangannya ini ya. Dimana X-nya dia sebagai apa? X-nya sebagai X aksen, ya. 5-nya sebagai Y aksen. Tadi kita punya X sama dengan 2 min X aksen. Ya udah dimasukin aja. Ya, dari hasil bayangannya. Kita punya ini sama dengan 2 kali min 3. Ya, 2 dikurang 3. Ya, 2 kurang 3. Dapat nanti hasilnya minus 1. Nah, yang Y juga sama. Y sama dengan min 4 min Y aksen. Artinya apa? Ya udah. Berarti di sini min 4 ya. Kurang sama Y aksennya berapa? 5. 5. Jadi dengan min 9. Ya, dapat nanti nilai A itu jadi berapa? Min 1, min 9. Ini hasilnya. Gitu. ngerti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya? Paham berarti ya? Iya. Gitu. Jadi nanti kalau translasi itu nggak dalam arti kata pakai rumus translasi aja, nanti bisa bentuk persamaan, bisa juga nanti yaitu dari translasi mau direfleksikan, bisa juga nanti dari translasi mau dirotasikan, nanti saling berkaitan satu sama lain gitu. Jadi tipe soalnya itu bermacam-macam ya. Ini kita masih belajar dasarnya. Gitu. Sampai sini tapi paham ya? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada sih.
Udah. Di sekolah baru sampai sini belajarnya? Iya, baru sampai situ. Oke. Berarti untuk rotasi sama dilatasi belum ya? Belum. Belum. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu. Dilatasi itu sebenarnya ada beberapa sih. Mau bahas nggak? Atau mau fokus di transaksi sama ini dulu? Bahas dilatasi sama dasarnya dulu aja nggak apa-apa. Oke, dasarnya ya. Saya mau bahas dilatasi dulu sedikit. Jadi dilatasi itu dia ada beberapa ya. Dia ada beberapa rumus. Yang dimana kita ketahui rumusnya itu ketika Px, Y, ini kita bisa cari ya. Nilainya itu A ditambah Kx min A, ya, B ditambah Ky min B. Dengan kasus apa? Ketika kita diketahui ada nilai K-nya, ada skalarnya. Ya, ada nilai K-nya. Nah, dari sini kita bisa cari satu persatu, di mana untuk X aksen rumusnya itu A ditambah K dalam kurung X min A, ya. Kemudian Y aksen ini sama dengan B ditambah K dalam kurung Y min B, ya. Ini ketika dia melalui garis yang ada nilai K-nya. Nah, bagaimana ketika melalui titik pusat? Rumusnya gimana kalau melalui titik pusat? Berarti nanti kita punya rumus ya di sini. Untuk titik pusat itu P X, Y, nanti kita punya rumus jadi P aksen ya. Nilainya itu K dikali X, K dikali Y. Gitu. Di sini bisa dipahami ya? Bisa. Ini rumusnya ya. Ini rumus dari dilatasi. Rumus dari dilatasi kurang lebih seperti itu. Oh ya, misalkan rumusnya bisa disebut rumus umumnya ya, rumus intinya kalau dilatasi itu cuma ada 2. Jadi rumus yang paling banyak itu adanya di pencermin. Ya. Oke, saya hapus ya. Iya. Toh, untuk nomor 1. Dilatasi itu contohnya ya, misal saya punya bayangan titik. Bayangan titik P 8,4 oleh dilatasi ini misalkan 0,-2 ya, itu nilainya berapa? Kan di sini kita punya jelas ya, kita punya titik P-nya itu 8,-4. Dilatasinya berapa? Dilatasinya itu 0,-2. Nah, ketahui 8 ini sebagai apa? 8 ini sebagai X-nya. Ini bukan 0, ini O, titik pusat ya. Nah, min 4-nya dia sebagai Y. Nah, minus 2-nya ini sebagai apa? Minus 2-nya dia sebagai K. Gitu. Ketika kita punya nilai X, punya nilai Y, dan punya K, berarti kan dia mulai titik K ya.
Ya, nanti kita punya rumus dilatasinya itu apa? P, X, Y. Jadinya P aksennya itu nilainya K dikali X, Y. K dikali Y. Sampai sini paham nggak? Ya udah nanti dimasuk. Itu K-nya itu, misalnya nih, Hmm, ada satu soal yang K-nya nggak diketahui. Kita harus nyari K-nya dulu nggak? jarang. Biasanya kalau di itu langsung diketahui nilai K-nya berapa. Kalau kita harus nyari nilai K-nya, berarti nanti diketahuinya apa? Diketahui nilai X-nya sama nilai Y-nya sudah diketahui ya. Atau hasil ini nih, ini sudah diketahui, nanti baru kita bisa nyari nilai K. Gitu. Paham nggak? Jadi kayak kebalikan kayak tadi, yang kalau tadi kan kita nyari, kita diketahui di soal ya, kalau di bagian translasi atau refleksi. Yang ada ketika A aksen, berarti nilai A-nya itu berapa, A, B-nya. Ini pun berlaku seperti itu. Kalau kita ditanya nilai K-nya, berarti apa? Biasanya nanti di soal diketahui nih hasil dari si nilai PX, Y-nya sama nilai X aksen dan Y aksennya untuk mencari nilai K. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Ya udah nanti ini dapat kan ya. Jadinya P aksen, K-nya berapa? Min 2. Dikali X-nya berapa? X-nya itu 8. K-nya berapa? K-nya min 2 dikali sama Y-nya minus 4. Dapatlah nilainya, jadi P aksen minus 16 ya, 8. Ini hasil akhirnya. Hasil dari dilatasinya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sama Deskia? Pahami? Oh. Paham. Paham? Oke, Tapi nggak itu ada. emang K-nya pasti udah ketemu gitu kan, Kak? Kenapa? Kalau di soal tuh pasti K-nya disebutin kan? Iya, K-nya pasti disebutin di soal. Gitu. Ya, tadi yang seperti saya bilang, kalau misalkan sekalipun kita mencari nilai K-nya, biasanya nanti untuk nilai P-nya sama nilai bayangannya sudah diketahui. Jadi nanti bisa cari nilai K-nya. Gitu. Ya. Gak mungkin kalau misalkan P-nya nggak diketahui, terus tiba-tiba kita diminta nilai K. Nggak akan ketemu nanti hasilnya. Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti ya? Oke. Lanjut. Jadi itu kita mulai jam berapa ya? Jam Jam 7.40. 7.40. Oke, berarti sampai jam 9.10 ya. Oke. Lanjut. Kalau misalkan saya punya soal, apa ya? Oke. Nomor 12. Nomor 2. Dilatasi. Oh, misalkan saya punya soal diketahui ada suatu titik yang dimana P-nya itu 12,5 ya. Dan kita ketahui lagi bahwa nilai A-nya itu min 2,1. Nah, berarti bayangan titik P-nya itu kita tahu ya, bayangan titik P-nya itu kita tahu oleh dilatasi, itu nilainya sebesar A,1. Berarti berapa nilainya? Udah, dari sini kita jelasin bahwa diketahui P-nya itu 12,5. A-nya itu 2,1. Ya, kita ketahui 12 sebagai apa? 12 nanti sebagai X. Min 5 sebagai apa? Min 5 nanti dia sebagai Y-nya.
Kemudian untuk A-nya ini min 2 sama satunya sebagai apa? Kita ketahui minus 2 nanti dia sebagai A, dan minus B-nya itu sebagai, minus 1, dan nilai satunya itu sebagai B, gitu. Nah, sekarang kita ketahui dia dilatasi oleh apa? Oleh A 1/2. Ya. Sehingga untuk untuk dilatasi A 1/2 artinya apa? Artinya nilai K-nya itu sebesar 1/2. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak konsepnya? Dari rumusnya, dari soal diketahuinya apa? Bisa ya? Oke. Tadi di dilatasi itu kan ada rumus yang ketika melewati nilai K, berarti kita punya rumusnya apa? P, X, Y, berarti P aksennya A ditambah K dalam kurung X min A, ya. Kemudian B ditambah K dalam kurung Y min B, ini rumusnya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Lanjut. Nah, nanti ini kita bisa nyari X aksennya dan bisa nyari Y aksennya, ya. Kalau kita cari X aksennya, berarti kan dimasukin aja rumusnya. A ditambah K, X min A. Ini kita masukin nilainya. A-nya berapa? A-nya itu minus 2. K-nya berapa? K-nya itu 1/2. Ya. X-nya tadi kita ketahui nilainya 12. Dikurang sama A-nya itu minus 2. Ini. Berarti ini sama dengan min 2 ditambah 1/2. Ini 12. Ya. Minus dikali minus, hasilnya positif 2. Gitu. Ya. Sehingga hasilnya min 2 ketika kita tambah dengan 1/2, ini dijumlah dengan 14. Nanti dapat nilainya itu jadi min 2 ditambah 7, hasilnya 5. Nilai dari X aksennya. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari nilai Y aksennya. Y aksennya itu kita punya rumus B ditambah K Y min B gitu. Ya, ini dimasukin ke dalam rumusnya bahwa B-nya itu tadi kita punya 1 ditambah nilai K-nya berapa? K-nya kita punya setengah. Y-nya kita punya minus 5 ya. Dan B-nya kita punya nilainya 1 gitu. Ya. Nanti dapat hasilnya di sini 1 ditambah setengah min 6. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya itu 1 ditambah minus 3. Berarti hasil akhirnya min 2. Jadi nilai P aksennya berapa? Ya udah kita ketahui bahwa nilai dari P aksennya itu sebesar X aksen, Y aksen. Dengan kata lain, P aksennya nilainya 5, Y aksennya nilainya 2. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ingin ditanyakan nggak sama Jaskia? Bisa dipahami nggak sampai sini? Bentar. Paham sih. Paham ya? Iya. Paham kan ya? Oke. Berarti kan nanti kan ini kan jelas ya bahwa kita diketahui titiknya itu P, nah itu 12,5, A-nya itu min 2, berapa tuh? 2,1 ya. Yang kita ketahui bahwa titik P itu dia didilatasi dengan A, setengah. Setengahnya sebagai K, terus titik P sama A-nya itu sebagai X, XY sama A, B-nya. Udah, ketika kita udah tahu rumus dilatasinya, ya, rumus dilatasinya ini bisa langsung dimasukin kan satu-satu kita hitung untuk X aksennya dan Y aksennya. Sehingga nanti kita dapat deh hasilnya 5, min 2.
Gitu. Paham ya sampai sini? Paham. Paham. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ada sih. Nggak ada. Berarti sampai sini sudah jelas ya? Bisa dipahami ya? Iya. Itu tuh untuk apa namanya? Step by step cara mengerjakannya. Lebih mudah. Kalau translasi sama pencerminan, kalau misalnya kamu hafal rumus, itu lebih mudah. Baik. Oke. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada. Ada. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin hari ini pertemuannya cukup sampai sini ya. Iya. Oke. Baik. Nanti kita ketemu minggu depan, nanti bahas-bahas latihan soal lagi. Kalau misalkan nanti Jasvia ada tugas dan kesulitan, boleh konsultasi ya. Baik, mungkin hari ini cukup sampai sini pertemuannya. Saya akhiri ya. Oh iya, absen dulu. Boleh nggak?